Untuk menciptakan warna yang baru, kita membutuhkan dua warna dengan karakteristik yang berbeda. Halo, saya Muluk. Selamat datang di Serupa. Oke, Serupa adalah salah satu proyek dari Departemen Minbaksos yang nantinya akan mewawancarai narasumber dengan latar belakang yang bersinggungan dengan seni rupa. Dan setelah kita berbincang-bincang dengan beberapa koor di episode sebelumnya, sekarang kita kedatangan koor Departemen Luar Negeri. Oke, bisa perkenalan dulu, Pak. Oke, jadi nama saya Avian Dugani Violendra, panggilannya Avin. Terus dari Prodi Seni Rupa Murni Rombel D angkatan 2022. Asal mungkin bisa. Saya asal dari Serang, Banten. Apalagi? Udah dari Serang, Banten. Ini Bentar. apa nih? Aku belum pakai PDH. Ganti dulu kali ya. Pengen pakai media dulu. Yoi. Waduh, Kaget. wes aja. Langsung ganti. Ya, editornya keren ya, editor. Harus dikasih bonus. Oke. Gimik. Satu-satunya koor yang gimik. Hidup ini jangan terlalu serius, bro. Lanjut wawancara ya. Siap. Mungkin ini pertanyaan yang sama yang tak lontarin ke Ketua Hima dan koor-koor yang lainnya. Kenapa Avin memilih UNES sebagai kampus yang akan menunjukkan Avin ke masa depan, anjay? Jadi saya itu kan sebenarnya nggak SMA ya, tapi SMK. Dimana SMK itu pasti lulusnya itu pengen langsung kerja, gitu kan. Nah, niat saya juga waktu lulus itu niatnya nggak mau kuliah, tapi karena disuruh orang tua kuliah, jadinya saya kuliah. Nah, saya itu nyari jurusan yang ada DKV-nya sebenarnya, nyari kampus yang ada jurusan DKV. Tapi udah pada tutup tuh. Pokoknya saya ke bagian yang mandiri doang. Nah, kampus-kampus yang lain tuh pendaftarannya udah pada tutup yang mandiri. Jadi tinggal UNES. Ya udah saya daftar UNES dan keterima. Berarti nggak ikut SNMPTN, SBMPTN enggak ya? Cuma disuruh orang tua dan itu Dada. Dan fun fact, saya pertama kali gambar itu waktu bikin portofolio. Gak tahu ya kenapa keterima ya. tapi kenapa kau memilih seni rupa? Kok DKV yang dipilih? Sebenarnya mau DKV itu karena saya itu sekolah SMK itu di jurusan multimedia. Oh iya. Biar nyambung lah. Dan ternyata di UNES ini malah seni rupa dalam kurung DKV. Walaupun iya embel-embel DKV. Nah, jadi malah masuknya ke seni rupa murni. Cuman di seni rupa murni itu ada konsentrasi patung, gambar, lukis, gambar sama DKV. Nah, itu saya konsentrasinya DKV. Berarti awalnya itu udah memiliki basic di desain karena SMK-nya multimedia. Jadi, benar. Nggak ngelinjur lah, bisa dibilang nggak ngelinjur. Ya, masih satu ranah lah. Iya, masih satu ranah. Terus mungkin ini pertanyaan sebenarnya sama semua dari semua koor, terus Ketua Hima gitu. Oke. Pasti oke. Pasti Abin kan udah pernah denger ya, kayak apa ya? Ada yang bilang kalau organisasi itu sudah nggak relevan di zamannya sekarang. Karena banyak kegiatan yang mengutamakan magang gitu, terus walaupun ataupun organisasi yang di bawah naungan perusahaan kayak Paragon kan ada itu kan. Oh, Novo Club. Ya, banyak itu yang daftar. Banyak, Ketua Himanya juga daftar Novo Club. Tapi nggak tahu lagi bukan. Fokus di Hima, bro. Hima Hilang di Novo Club. Nah, ini kenapa kok Abin masih mau gitu, ikut Hima? Sebenarnya alasan baik gitu ya, join organisasi itu karena mencari pengalaman. Semua jawab itu, semua jawab itu. Untuk nambah-nambah di CV lah ya. Dan soalnya saya tuh dari SD, SMP, SMK itu nggak pernah join organisasi, OSIS atau apapun.
Jadi saya mau manfaatin waktu kuliah ini buat ya nyoba-nyoba organisasi lah. Kayak nyari ya emang apa ya? Kayak klise apa jawaban nyari pengalaman itu klise. Iya, sudah pasaran. Ya, sebenarnya. Tapi emang buat orang yang nggak pernah ikut organisasi OSIS di SMA, SMK itu kayaknya emang masih relevan gitu. Masih ya. Berarti jawaban dari Mas Abin masih relevan. Masih. Jelas masih. Dan sebenarnya juga ikut organisasi juga, makanya kan join hima gitu soalnya ranahnya cuma jurusan, nggak terlalu lebar. Nggak Beda pusing sama banget. BEM fakultas sama BEM KM itu kan ranahnya udah lebar lah. Ini fun fact ya. Sebenarnya tahun ini Mas Abin mau diambil BEM. Cuma dia nggak mau. Jadi, kalau menurut Mas Afin organisasi hima itu masih relevan, mungkin bisa dikasih contoh ya perubahan yang bisa dirasakan kamu. Saya? Ya. Ya, makanya perubahan yang setelah ikut hima, perubahan apa sih yang bisa kamu rasakan pas setelah ikut hima gitu. Misal awal sebelum ikut hima kan pasti ada perubahan tuh. Oh iya, mungkin perubahannya tuh lebih kritis ya, Anjay. So kritis, Aktivis. Ya itu mungkin dapat lebih ke soft skill ya, kayak mungkin apa ya? Kemampuan gambar juga kan pasti ada peningkatan tuh, karena Oh, iya. udah pernah ikut PPAK dari Ikut BEM PPAK. itu kan bisa dibilang apa ya, ini fakta lagi karena dia pernah jadi ikut di ospek fakultas Iya, dan jadi pernah. kreatif tukang Namanya desainnya lah. PPAK itu dari BEM FBS. Saya itu jadi delegasi dari Himas Hima. gitu, Pak. Jadi Gitu. Saya divisi Madcraft. tukang desain lah. Yang mana itu desain ya, bikin maskot, logo dan lain-lain, dekor panggung, dokumentasi, semuanya lah, pubdekdok, publikasi, dokumentasi, dekorasi. Berarti dengan pengalaman itu bisa dibilang kemampuan di bidang seni rupa menambah ya? Kayak Ya, meningkat. Ada lah. Terus apalagi ada nggak? Mungkin relasi ya, Ya, relasi. tambah relasi. Ya. Karena saya juga luar negeri gitu, jadi Iya, kontak person match banget. Jadi banyak yang ngechat. Chat saya sudah tidak seperti lagi. susah dihubungi karena banyak yang ngechat. Tenggelam. Kalau nggak Bukan penting-penting sombong. amat, nggak bakal direspon sama Apin. Bukan sombong, tapi tenggelam. Terus ini mungkin ada kemampuan kayak memecahkan masalah juga ya benar. Kalau Ada misal kemampuan masuk problem solving. anjay. Ya itulah pokoknya. Karena kan kita bisa dibilang di Hima itu dihadapkan dengan beberapa masalah Yeah. yang belum pernah kita hadapi Hadapi sebelumnya. Gitu. Jadi bisa intinya dari Apin itu kalau ikut organisasi kampus masih relevan karena kemungkinan besar akan ada hal yang setiap tahunnya, bahkan di periode selanjutnya ini kan ada perubahan juga kan, karena Perubahan. Oke. Oke, lanjut. Apalagi? Langsung bahas Prokja dari Departemen Luar Negeri itu apa aja sih, Bin? Siapa tahu ada teman-teman dari angkatan 26 yang nonton video ini. Terus pengen masuk Hima, lihat video ini jadi termotivasi masuk Departemen Luar Negeri. Berarti ini Prokja periode ini. Ya, Oke, yang pertama itu ada sepuh, gila, sepuh. Ajarin dong sepuh, ajarin dong. Jadi sepuh itu workshop gambar digital gitu ya. Apalagi kayak sekarang tuh udah banyak AI atau Iya. apa ya? Artificial Intelligence. Nah, itulah. Nah, itu. Pokoknya Nah, jadi kan ada beberapa orang yang merasa kayak tersaingi gitu. Kayak, wah ini gimana ini? Udah ada AI kan gampang. Iya. Apapun mudah lah ya. ya, Berarti yang kuliah di seni Seni rupa rupa. atau desain itu kayak udah nggak berguna. merasa nggak berguna. Nah, itu temanya itu, tema workshopnya itu menghadapi apa ya? Saya lupa. Menghadapi AI. Ya, Pokoknya intinya itu. Pokoknya untuk menghadapi gencaran AI. Nah, itu dia
Jadi kita workshopnya gambar digital untuk menghadapi AI. Dan itu juga ada namanya, Ada narasumbernya nanti, ngundang seorang seniman ilustrator ya, ilustrator. Ada narasumber ngundang ilustrator itu dari Second Syndicate. Syndicate. Itu mungkin bisa itu Second Syndicate itu kalau kalian tahu akunnya juga udah bisa dibilang menginspirasi banyak orang. Terus Dulu dia juga katanya kayaknya sih alumni UNES ya. tapi bukan seni rupa kok. Bukan Kalau seni rupa. kalau nggak salah bahasa Inggris. Tapi bisa gambar, jago. Nah, ini tandanya masuk seni rupa sama prodi lain sama aja. Nggak berguna maksudnya. Makanya kuliah cuma buat senang-senang. Pokoknya biar bisa bebas kuliah pekaosan gitu. Terus proja yang lainnya apa lagi? Tuh, terus yang kedua itu ada studi banding. Studi banding itu ibaratnya Hima Seni Rupa UNES itu mungkin bisa ke apa ya namanya ya, Kampus lain. ke kampus lain di mungkin di Hima juga, Hima yang jurusannya sama. Seni Rupa atau DKV lah yang dekat-dekat. Nah, jadi kita di situ tuh perkenalan per departemen, terus programnya apa aja. Mungkin ada games juga buat kenalan, itu juga bisa buat jalin relasi. Juga tukar ide lah. Maksudnya dari sana gimana, dari sini gimana, siapa tahu bisa saling adaptasi proja gitu. Ya, bisa buat mungkin referensi juga lah, misalnya di sana, wah kok bagus nih proyek ini, bisa kita ambil ataupun sebaliknya. Gitu. Terus ada lagi Yang ketiga itu ada proja gabungan. proyek gabungan bareng Min Baksos. Proja gabungan. Ada dua lagi yang Iya. Emang dari bangsa itu nggak mau kerja sendiri Pak. apa aja tuh? Proja gabungan yang pertama ada Parade Rupa. Ada lupa. Terus kalau ini namanya belum tahu ya, pokoknya nanti konsepnya kita bakal datang ke panti asuhan atau pokoknya apa tempat-tempat sosial lah. Ya, Kita bakal bagi-bagi bagi apa? Apa tuh? bakti sosial. Cuma nanti kita sosial. tambahin dengan Gambar-gambar Iya, atau ngelukis workshop lah. lukis. Pokoknya biar enggak cuman sekedar membagi ya aja gitu. ya nggak monoton datang ngasih pulang kan itu kayak kurang bermakna nggak sih? Banyak- Biar ada kesannya lah menggambar gitu. Entah nanti gambarnya dipajang di panti asuhan atau gimana gitu. Terus ada lagi. Terus ada lagi yang gabung banyak. lagi. Oh, ada lagi. Apa? Memang ada lagi. Gak tahu. Ya, kok- Enggak sih, sama kreatif, sama departemen kreatif itu bikin konten. Sebenarnya itu maunya konten mingguan, tapi kayaknya gak mungkin. Min Baksos juga sama. Iya jalan. Jadi niatnya tuh konten mingguan dari departemen luar negeri itu mengenalkan Hima Seni Rupa ke masyarakat luar. Gitu. Cuman nggak tahu nih, belum jalan-jalan. Sama. Jadi ya nanti pembahasan dari Min Baksos. Janganlah. Terus ini proyek yang paling anu kan masih ada tau buat media Partner. ya kayak relasi dari BEM, dari departemen lain, dari kampus lain kan bisa kan. Iya. Nah itu mungkin konsepnya gimana sih buat ikut jadi media partner Hima Seni Rupa? Hah? Kan media partner, ya kan ada persyaratan toh. Gimana persyaratannya apa aja gitu kan Bisa hubungin nomor di bio ya. nanti bisa tulis di bawah. Bisa hubungin nomor di bio Instagramnya Hima Seni Rupa UNES. Kita juga membuka bedpart ya. Membuka medpart untuk di- siapapun yang ingin bermedia partner dengan Hima Seni Rupa UNES. Tapi diutamakan kegiatan yang nuansanya Berkaitan. masih seni rupa. Berhubungan atau berkaitan dengan seni rupa atau desain. Kita siap membantu. Siap membantu. Terus apalagi? Nah, apalagi tadi apalagi? Apa lagi ya? Bentar. Soalnya dari beberapa kali itu pertanyaan beda-beda. Mungkin ini ya. Udah bukan hal yang umum lah, bukan hal yang rahasia lagi. Koor pasti pernah kayak ngeluh gitu kayak,
pusing gitu kan bahas project kok gak jalan. Oh enggak, saya Wah keren berarti. Mungkin Pasti, bisa diceritain lah keluh kesah menjadi koor teman-teman luar negeri. Kayak apa gitu? Mungkin kalau pasti saya ada. sih cuman capek. Tapi kalau capek doang itu pasti semuanya juga capek. Iya sih. Jadi beratnya jadi koor itu ya mengkoordinasi anak-anaknya ini loh, kayak kan ada yang susah juga, ada yang nggak aktif, ada yang harus disuruh gitulah. Jadi kayak susahnya di situ lah. Membagi waktu juga sih, kayak saya juga ngurusin media partner, ngurusin ini itu, terus satu sisi harus mengkoordinir Yang lain. anak-anak yang lain gitu. Cuman ya itu tugas koor. Iya sih. Cuman tapi mungkin ini ya aku percaya kalau apa ya proses kalau nggak capek itu kurang gitu. Kalau bukan proses ya. Bukan proses Karena kalau nggak capek. apa ya kayak rasa bahagia rasa senang itu datang pas udah kelar gitu Udah kelar, acaranya. kayak ngerasain kemarin capek banget kayak gini pas Kayak plong gitu loh kayak Kayak, anjay. Perjuanganku tidak sia-sia gitu kan. Mungkin ada sepatah dua patah untuk menutup podcast. Siapa tahu ada angkatan 26 yang lihat. Pengen ikut hima atau gimana gitu. Semangat. Kalau kalian belum pernah join organisasi, coba join Hima. Di Hima itu sebenarnya nggak terlalu sibuk, beda sama organisasi lain. Nggak tahu sih, kayaknya Hima sendiri pada doang. Ya sih. Mungkin itu aja pembahasan saya dengan Alvin. Sampai jumpa di serupa selanjutnya. Bye bye.